Halo para millennials, saya sekarang punya acara baru. Acara ini disajikan dengan harapan semua millennials bisa mengerti kondisi-kondisi ekonomi sehingga kalau Anda mau investasi, Anda bisa mengambil keputusan dengan memahami masalah ekonomi. Kalau Anda mau berusaha jadi pengusaha juga bisa tahu. Nah, kali ini di episode pertama ini saya akan mengangkat prospek ekonomi di tahun 2021. Ya, di mana kalau kita lihat di tahun 2000 ini adalah masa yang paling berat buat ekonomi kita. Kita tahu bahwa triwulan 1 pertumbuhan hanya sekitar 2,97 karena kita tahu ada masa di mana PSBB, orang tidak bisa pergi kemana-mana, harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, sehingga transaksi ekonomi mengalami problem. Nah, pada saat sekarang sudah mengalami new normal, di mana pada triwulan 3 ini ternyata masa new normal tidak mudah bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk tumbuh sebelum seperti new normal atau sebelum pandemi. Kenapa? Karena ternyata ada berbagai faktor yang menyebabkan perubahan masyarakat maupun dunia usaha. Di mana kalau kita lihat masyarakat mulai berubah, perilaku masyarakat yang tadinya membeli segala macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dan primer, saat ini benar-benar hanya kebutuhannya pada primer saja, di mana kebutuhan pangan dan juga kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan itu yang menjadi kebutuhan utama yang dibeli oleh masyarakat. Tetapi untuk kebutuhan lain-lain ternyata masyarakat kita ini belum melakukan pembelanjaan di luar itu ya. Tentu saja diprediksikan tahun depan di 2021 kalau saja vaksin sudah ditemukan, ekonomi kita mungkin akan membaik sebelum seperti ketika sebelum adanya pandemi ini. Tetapi ketika 2021 masih belum ditemukan vaksin, maka semua masih akan harus menjaga protokol kesehatan, masih harus menjaga jarak, sehingga ekonomi mungkin akan tumbuh positif, tetapi positifnya mungkin tidak sebesar 5%, mungkin bisa 3%, mungkin di bawah itu. Maka di sini di tahun 2021, kalaupun pemerintah mengasumsikan bahwa pertumbuhan itu bisa 4,5 atau 5%, itu dibutuhkan suatu upaya yang sangat berat sekali pada pemerintah, karena pertama pemerintah harus benar-benar belanja yang tepat waktu dan tepat sasaran, terutama adalah pada sisi demand. Karena problema utama kita di tahun 2020 ini adalah problema dari daya beli, di mana daya beli kita itu mengalami penurunan, banyak orang turun kelas, kemudian dunia usaha pun juga melakukan pengurangan orang yang bekerja maupun juga produksi, sehingga ini juga menyebabkan pertumbuhan lebih rendah. Nah, tahun depan memang harus bicara tentang bukan lagi business as usual, tapi harus bicara tentang bagaimana bicara tentang out of the box, bicara tentang diskresi sehingga terjadi perubahan. Nah, kalau perilaku pasti berubah. Kenapa? Sekarang sudah mulai banyak dunia usaha yang menganggap bahwa bekerja dari rumah itu ternyata produktif. Jadi bisa jadi ke depan organisasi ini akan mengurangi sewa kantor, akan mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja, sehingga para pengusaha yang bergerak di sektor properti, yang bergerak di sektor pengangkutan mesti melihat kembali bagaimana perilaku masyarakat. Karena kalau tidak melihat itu, maka tidak bisa mendapatkan keuntungan seperti pada masa lalu. Maka harus mencari temuan-temuan baru yang membuat mereka menjadi support
di tahun ini. Nah, 2021 apa sih sektor-sektor yang tetap akan bagus ya? Pasti pertama berkaitan dengan sektor pangan ya dan turunannya. Yang kedua pasti tetap dengan sektor kesehatan, sektor farmasi juga akan bagus karena orang semakin aware dengan kesehatan. Yang ketiga pastinya adalah dengan sektor telekomunikasi dan komunikasi karena orang sekarang tidak lepas dari penggunaan komputer, Zoom, dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat mungkin yang akan tumbuh adalah sektor pariwisata karena pariwisata apabila penerapan dari sektor kesehatannya bagus pasti dia akan lebih cepat recovery karena masyarakat domestik terutama adalah dari Indonesia yang jumlahnya 270 juta. Mereka itu sudah membuat belanja pariwisata itu nomor 2. Jadi kalau orang mampu melakukan perbaikan di dalam pariwisata, ini akan menggerakkan sektor ekonomi yang cukup banyak ya. Nah mungkin sektor-sektor yang akan belum bergerak banyak di tahun depan adalah memang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder ya. Jadi misalnya orang mungkin karena belum banyak keluar rumah, dia tidak membutuhkan berbagai hal yang di luar dari kebutuhan utamanya ya. Misalnya orang berpakaian mungkin sekarang belum marak beli pakaian yang untuk pergi untuk pesta karena orang akan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu begitu. Jadi memang ada beberapa sektor yang tahun depan belum membaik. Oleh karena itu mungkin saya menyarankan buat pengusaha adalah mencari opportunity ya, karena menurut saya opportunity baru tuh banyak sekali. Jadi kalau orang melihat tadi ada sisi hijau, nah sisi merah ini juga menurut saya ada peluang baru di mana sektor pertanian yang selama ini tumbuhnya negatif itu sebenarnya bisa menjadi opportunity baru di mana kesadaran orang akan makanan sehat yaitu makanan organik itu sekarang menjadi satu hal yang utama sehingga sektor berbasis pangan itu bisa menjadi sektor yang bisa tumbuh di tahun depan ya, asalkan memang di sini bicara tentang insentif, bicara tentang kebijakan dan juga kalau demand pasti besar ya. Lalu kita bicara supply chain, global value chain menurut saya ini menjadi opportunity. Kenapa? Karena ketika terjadi PSBB dan sebelumnya juga banyak negara mulai melakukan proteksi terhadap negaranya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita pun harus melihat opportunity di dalam negeri yang bisa kita manfaatkan untuk pasar dalam negeri. Karena kita lupa bahwa segala sesuatu di Indonesia ada tetapi kita belum melakukannya. Nah, dengan PSBB ini sebenarnya itu merupakan peluang baru. Begitu itu terjadi, ternyata antar orang Indonesia di satu daerah ke daerah lain itu bisa saling melengkapi. Mereka bisa saling bertukar komoditas ya. Sehingga ini menurut saya juga opportunity baru. Dan yang terakhir opportunity-nya juga adalah dari sisi import. Nah, jadi menurut saya tahun depan walaupun kita tumbuh nggak 5% gitu ya, kalau pemerintah tetap 5%, kalaupun di bawah 5% menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita syukuri ya, karena biar bagaimanapun mungkin tahun 2020 ini tahun yang paling berat ya, karena dimana harus melakukan berbagai kebijakan dan pemerintah harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Kalau tadinya defisitnya 3%, sekarang pemerintah harus mengeluarkan dengan defisit yang 6%. Tahun depan pemerintah juga masih punya luang dana yang bisa dioptimalkan sampai dengan 6% karena diperbolehkan pemerintah untuk tetap meningkatkan defisit ya. Oleh karena itu buat yang berinvestasi juga ini peluang di mana dengan pemerintah mengeluarkan obligasi kita bisa membeli obligasi itu dan kita bisa menikmati bunga dari APBN ya, yang selama ini banyak asing, mungkin kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan hal ini ya. Nah, untuk investasi gimana? Tentu saja nanti di episode yang lain saya akan membahasnya terkait dengan investasi, lalu juga berkaitan dengan sektor perbankan seperti apa. Tunggu di episode berikutnya. Terima kasih para milenial, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.